Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Anak-anak siswa-siswi SD Multilingual Anak Soleh serta para audiens sekalian, dalam kesempatan Likok kali ini Ustadz akan menyampaikan sedikit mengenai kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana setiap aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu akan selalu dicatat, baik besar maupun kecil dari setiap aktivitas itu. Allah sudah menyampaikan dalam firman-Nya surat Al-Infitar ayat 10 bahwa setiap kita ada dua malaikat yang akan mengawasi dan mencatat setiap amal perbuatan kita. Siapakah malaikat itu? Disebutkan dalam surat Al-Infitar bahwa malaikat itu disebut oleh Allah kiraman katibin, yang dalam tafsirnya kiram yang artinya adalah yang mulia, yakni malaikat yang mulia. Katibin yakni spesifikasi daripada tugas yang diberikan oleh Allah kepada malaikat itu, yakni sebagai pencatat amal baik dan amal buruk setiap manusia. Adapun malaikat yang mencatat setiap perbuatan baik kita sebagai malaikat raqib, dan malaikat yang mencatat amal keburukan kita disebut sebagai malaikat atid. Kedua malaikat itu selalu membersamai kita dalam setiap aktivitas kita. Dan maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah memerintahkan kepada kedua malaikat itu. Untuk malaikat raqib, Allah memerintahkan kepadanya, jika ada seorang hamba yang ia berniat untuk melakukan kebaikan, maka Allah perintahkan kepada malaikat raqib untuk menulis satu kebaikan walaupun niat itu belum ia laksanakan. Akan tetapi jika ia telah melaksanakan niat baiknya, maka Allah memerintahkan kepada malaikat raqib untuk menulisnya sebagai 10 kebaikan. Begitu pula malaikat atid, Allah juga memerintahkan kepadanya untuk mencatat amal buruk setiap manusia. Allah memerintahkan kepada malaikat atid untuk tidak mencatat niat buruk setiap manusia sebelum ia melaksanakannya. Setelah ia melaksanakan niat buruk itu, maka Allah perintahkan kepadanya untuk mencatat satu keburukan. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebesaran dan rahmat. Anak-anakku yang Ustadz cintai dan banggakan, ketika kita tahu kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita merasa selalu diawasi, maka amat sangat penting bagi kita untuk berpikir setiap apa yang akan kita lakukan. Jika kita niatkan untuk kebaikan, insya Allah kita akan dicatat sebagai kebaikan, dicatat menjadi satu kebaikan. Selanjutnya, anak-anakku, apakah yang dijanjikan Allah kepada mereka yang banyak mengamalkan kebaikan selama kehidupannya? Allah sudah janjikan kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Wala ainun ra'at wala udunun sami'at. Bahkan mata kita tidak pernah melihat keindahan itu sebelumnya, dan telinga kita juga tidak pernah mendengarkan keindahan itu sebelumnya. Dalam ayat 13 dan ayat 14, Allah
memberikan janjinya bahwa siapa yang banyak melakukan kebajikan, maka ia akan berada dalam kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Barang siapa yang amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya, maka niscaya ia akan berada dalam kenikmatan. Namun sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim. Barang siapa yang amal buruknya itu lebih berat daripada amal kebaikannya, maka naudzubillah, ia berada dalam siksaan yang amat pedih. Anak-anakku, marilah kita terus berhati-hati untuk melaksanakan setiap aktivitas kita. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal yang tercela, sehingga itu membuat kerugian kepada kita, khususnya nanti setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit insya Allah yang bisa Ustadz sampaikan, semoga bisa memberikan kebaikan dan memberikan bekal kalian untuk menjalani kehidupan kalian kemudian hari. Khairul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.